Shalom, sahabat baik untuk semua yang di gereja. Sahabat baik untuk yang ada di rumah. Katakan di samping kiri kananmu, senang ada baku dapa di gereja. Katakan di samping kiri kanan. Jangan gara-gara COVID, so baking Anda, so kaku untuk babaku sapa di gereja. Senang toh? Orang senang boleh lihat umat-umat Tuhan jemaat mau tahu, tamu-tamu, tamang-tamang. Dan kalaupun Anda bukan tamang, ada taman karena Anda datang di gereja ini, selamat sahabat, selamat datang. Dan jangan pernah kapok untuk datang di Tumauto. Terima kasih, oleh karena saya lihat ada wajah-wajah yang saya sudah kenal-kenal, suka gereja di Tumauto. Haleluya saudara. So berapa kali saudara dengar pekabaran kita suka gereja? Jujur saudara. Oh berarti pas. Pendeta Gideon, berarti pas saya siapkan ini karena jarang pendeta khotbahkan kita suka gereja. Sahabat ini saudaraku, saya ingin kita boleh merenungkan bagaimana sukacitanya gereja. Saya percaya doa yang kita angkat lewat pujian, bersabdalah ya Yesus, ku mau turut firman-Mu, dengan doa dan harapan bahwa Anda datang memang boba dengar baik-baik, bukan datang bakar lota di gereja. Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya, karena ayat inti Matius 18 ayat 20 ini gampang untuk dibacakan, tetapi penuh tantangan untuk dihotbahkan, bahkan untuk dilakukan. Gampang ayat yang singkat ini, di mana ada 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan ada dengan kita. Kalau orang ini so lebih banyak ketua diakon, sampai ketua diakon harus berdiri di belakang, menjaga dan mengembalakan domba-domba supaya ada di kandang, duduk manis dengar firman Tuhan. Siapa yang lebih senang di sini? Ketua-ketua? Orang petuan Yesus, tete manis di atas, yang lebih senang karena ada apa? Lihat boleh datang berbakti menyembah Dia pada hari yang ketujuh, di hari Sabtu, sesuai Alkitab katakan, bukan pendeta CBP mau. Banyak orang mengaku saya Kristen, saya pengikut Kristus, tapi tidak pernah backing Yesus pemau. Bukan saya mau hakimi, bukan saya hakim, tetapi kalau kita bilang Yesus pemau, berbakti gereja di hari Sabtu, hari yang ketujuh, rekeng baik-baik itu kalender, cari tahu arti baik-baik yang benar, setiap arti hari di kalender, maka kita tahu hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat Tuhan, termasuk dalam hukum Allah dan apa kata Alkitab. Ayat bersahutan kita kalau kita baca, lebih jelas ayat ini. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16 berkata, domba-dombaku mengenal aku. Tahu siapa Allah yang kita sembah, tahu kemana kita mau gereja, dan ada di kandang mana kita berada. Sepanjang saya menyelidik Alkitab, saya cuma tahu ada satu kandang Tuhan. Cuma domba-domba lain ada di kandang lain. Dan domba-domba lain itu harus bawa tuntun ke kandang Yesus. Amin. Siapa kurang belum makan? Kurang semangat saudara. Saya jelaskan kembali. Bahwa Yesus cuma punya satu kandang. Dan kandang itu sesuai kata Alkitab. Yang ada domba-dombaku di kandang lain, tapi bukan kasih biar dorang. Tuntun kata Yesus, tuntun mereka ke kandangku. Saudara-saudara, berarti kita punya tugas tanggung jawab. Kalau kita mau gereja, suka gereja. Zaman sekarang ini semakin banyak orang hanya begitu penuh dengan keegoisan. Egois. Hanya pikir diri sendiri. Pentingkan kesejahteraan sendiri. Kita so punya rumah, so punya mobil,
so punya gelar, so punya posisi, anak-anak so tabae, dan ini dan itu. Tetapi saudaraku, bukan itu yang menjadi keperluan kita. Kita dapat mempengaruhi orang Kristen dan hubungan mereka dengan gereja. Karena banyak sekarang atau Anda sendiri punya klub, saya punya klub touring. Walaupun tidak setiap bulan, setiap 3 bulan touring, tapi kalau ada waktu, ada masa sepakat untuk jalan, untuk libur bersama, cuti bersama, saling kontak. Kemarin waktu ke Bali, saya bilang sama pendeta Gideon, coba torang train, latih dulu. Kasih pegang HT anak-anak, given rupa tako-tako, malo-malo. Bagaimana mau pegang ini? Tapi setelah pulang, tapi sebelum kembali saya bilang, nanti lihat anak-anak ini. Nanti lihat, pas pulang, so berani dia bicara. Sehingga dong rest area, sudah dia so tahu, mana given sini? Oh ada sana di tengah. Sudah bisa tuh given? Berikut kalau jalan dengan papa, pegang HT di mobil lain. Lebih enak. Waktu yang lalu, ibu-ibu 4 keluarga beriringan, kaku. Pas pulang, saudara itu lebih rame di HT. Papa masuk papa, kosong. Lanjut masuk, karena di depan sudah bilang, oke, free. Sudah ibu yang lebih kencang, suruh suaminya lambung. Masuk, karena komando percaya dari depan, free. Ini semua bisa terjadi karena apa? Ada komunitas. Manusia kita semua ini suka bergaul. Entah apa tujuan Anda bergereja di Tumoto, so pasti ada yang suka datang karena hal-hal tertentu. Apa perlu kita ke gereja? Ada yang suka bergereja karena maksud tujuan tertentu. Daripada nintau bikin apa di rumah, lebih baik kita pergi gereja. Ada karena ada banyak tamangkok di situ. Ada karena baik-baik itu orang-orang tua di Tumoto. Mudah-mudahan begitu baik-baik. Ada karena sadap di situ. Dia makanan rohani, dia makanan jasmani, potluck sebentar. Kalau nyak sedap sebentar kasih tahu pendeta. Saudara-saudaraku, ada banyak hal-hal yang membuat kita suka senang bergereja. Kita nak tahu, saya nak mau angkat dari sisi negatif, motif apa Anda ke gereja? Apakah karena sepatu baru supaya orang tahu? Apakah karena baju baru supaya orang tahu? Atau karena kita suka bergereja di situ karena nyak dapat kritik? Semua kalau kita datang gereja cuma yang penting hati senang. Tatawa-tatawa dengar pendeta khotbah. Nyak ada kritik untuk pertumbuhan rohani sampai pulang. Lebih baik kita bergereja di situ. Karena di gereja itu orangnya datang, banyak. Gereja di situ kalau saya mau lihat, banyak merek mobil yang bermerek. Apakah itu motif-motif kita datang ke gereja? Kita punya tantangan, saudara-saudara. Apakah saya dan Anda suka bergereja? Karena kita mau datang kepada hal ini. Mau sembah Allah dan mau dengar firman Allah benar-benar. Orang Manado bilang betul-betul. Mau dengar, perhatikan, dan mau berbuat. Apakah kita senang datang gereja? Karena kita mau datang mempersembahkan kepada Tuhan. Bangsa Israel, ketika mereka datang ke Ka'bah, tidak pernah mereka datang dengan tangan hampa. Coba saudara kembali lihat pelayanan di keimamatan, di imamat, buku imamat. Semua mereka kalau datang mendekatkan diri di Ka'bah, so pasti bawa persembahan korban. Sudah pasti ada perbuatan dosa. Tidak jadi alasan punya harta, punya hewan atau tidak. Dan termasuk paling murah. Yang penting ada sesuatu yang harus dipersembahkan. Kalau bukan burung, apa yang satu paling rendah? Ada baca Alkitab enggak? Apa? Tepung. Kalaupun paling murah, paling sederhana hidup keluarga, ada sesuatu yang dibawa ke rumah Tuhan. Masih di muka pintu Ka'bah, so ditagi saudara.
Adakah diakones di Tumoto tagih Anda di depan pintu? Tetapi saya berdoa berharap semua datang dengan satu tujuan. Mau dengar baik-baik dan mau berlaku perbuatan benar-benar tentang firman Tuhan. Dan ada sesuatu Anda persembahkan di rumah Tuhan. Anda datang di Tumoto. Anda pergi selain Tumoto. Tapi ada sesuatu yang mau dipersembahkan. Saya tidak dikte istri saya. Tetapi saya dengar kalimat bahwa persembahan tadi dia katakan apa? Tuhan tidak menilai berapa besar persembahan yang kau bawa. Tetapi Tuhan mau lihat ada enggak isi hati ucapan syukur dan engkau datang mau menyembah Tuhan. Mau mendengarkan firman Allah. Karena apa yang kita perbuat, karena kita sudah dengar firman Tuhan, Maliaki 3 ayat 10, bawa persembahan, bawa persepuluhan, dan kita mau lakukan akan hal itu. Jangan cuma datang tangan kosong. Jangan cuma datang tangan hampa. Harus ada yang dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Urusan berapa besar engkau keluarkan dari dompetmu adalah urusan Anda dengan Tuhan. Karena biar Anda kasih bilang paling besar sudah di dompetmu, tetapi di rekening masih lebih banyak, itu hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Saudara-saudaraku, saya baru mulai bagian yang pertama. Bagaimana Yesus dengan gerejanya di mula-mula. Pokoknya mudah-mudahan cepat selesai dengan angka 7. Karena kita berbakti di hari yang ke-7. Jadi baru 1. Menghemat waktu, bagaimana dengan Yesus? Beberapa ayat berikut ini saya hanya dengan cepat tunjukkan bahwa Lukas 4 ayat 18, Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi bertemu setiap hari Sabat. Setiap hari yang ke-7 di rumah ibadat atau dengan kata lain dengan gereja. Yesus pergi ke gereja secara teratur selama dia ada di atas dunia ini. Matius 16 ayat 18, Yesus yang dirikan, tabiskan gereja ini. Kita tinggal melaksanakan ibadah ini. Yohanes 10 ayat 16, orang Kristen juga disebut kawanannya. Orang Kristen digambarkan sebagai kawanan. Dan ini memberikan arti satu kelompok di mana senang bertemu seperti kita sekarang ini, dengar firman Tuhan, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan, memberitakan Injil juga. Gereja kita, semua tujuan pelayanan dan ibadah kita adalah menerima, memberitakan, dan termasuk tadi untuk kita sudah periksa dan untuk sebentar ada baptisan yang kudus. Kalau kita hanya datang, duduk, dengar, senang menyanyi seperti yang 5 bernyanyi tadi. 5 atau 4 yang bernyanyi tadi. Perhatikan baik-baik. 5 atau 4 yang bernyanyi tadi. 5 atau 4. Jadi dang itu udah main piano, ini rasa dang dia cuma tempel. Kasihan sekali bro. Nana mesti basuara di situ pakai mic supaya orang hitung dengan ada menyanyi. Dianya keluarkan suara, tapi dengan talenta, karunia rohani yang Tuhan pakai, dia berlima. Makanya dia bilang tadi vokal group. Kelompok. Saudara-saudara bukan itu tamu bahas. Tetapi terima kasih kawan-kawan, kalau setiap sahabat kalian menyanyi, oh haleluya. Kita nak tahu orang menyanyi bagus, bersyukur, karena itu selalu datang di gereja dengan ucapan syukur, memuji Tuhan. Kita datang berbakti, beribadah, sembahkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. So sehat-sehat kan Ibu Adri? Oh terima kasih Tuhan, kita suka datang ke gereja. Kita datang ke gereja, Pak Unyap bersaksi, dia kesetrum. Hampir saya bilang, aduh puji Tuhan. Pak Unyap begini orang ini, bukan soal DP repotnya. PP padat minggu ini, bukan cuma satu yang mau dimakamkan. Satu keluarga tastrom. Baku tarik dari lengket. Tapi syukur Tuhan selamatkan mereka. Amin Pak Unyap. Jadi Pak Unyap datang ke gereja. Karena ada rasa ucapan syukur. Dia sudah diselamatkan. Ibarat dicabut dari puntung
yang tabakar dicabut, keluarkan. Saudara-saudara, kita juga punya tugas beritakan Injil dalam berbakti kepada Tuhan. Jangan cuma suka dengar-dengar tapi tidak mau menceritakan kabar keselamatan. Matius 18 ayat 20. Kadang-kadang jemaat lokal seperti Tomotou, kalau masih kecil, mungkin di sana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Tapi kalau sebanyak, dan itu yang sejadi, akhirnya orang berkembang. So ada Tomotou Bekasi, Cibubur, Pondok Indah, BSD, dan tantangan berikut, kemana lagi kita mau pergi? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menekankan tata cara pembasuhan kaki adalah bagian dari kelompok yang perlu kita lakukan. Menetapkan perjamuan kudus yang setiap tribulan kita lakukan. Memberitakan amanat agung yang seharusnya mulai Rabu malam depan kita ada KKR anak-anak. Anak-anak mau ceritakan kabar keselamatan. Kalau anak-anak mau, bagaimana dengan orang-orang tua? Ini tantangan saudara. Tapi bagus Jo, bagus anak-anak. Namun oleh karena ada beberapa pertimbangan, sehingga bukan tidak jadi, tak undur sedikit. Tanggal berapa itu? Pertengahan bulan Agustus ini. Minggu kedua. Jadi saudara-saudara sabar ya. Kita tunggu untuk KKR anak-anak dan mari kita ikuti. Jangan sudah bikin lagi online, itu hadir biasa-biasa. 23, 25 orang yang ada di ID Zoom. Bahkan 14, 12. Saudara, padahal kita katakan ini acara program jemaat kita. Majelis pun saya nak tahu ada di mana. Bukan basinggung ini saudara. Ini tantangan bagi kita sendiri juga. Tapi mari kalau kita sudah programkan bersama-sama. Ini satu bagian memberitakan amanat agung. Yaitu ceritakan. Kabarkan kepada dunia. Teruskan dari handphone Anda. Kabar ini, link yang sudah ada. Bagikan di grup-grup WA Anda. Jangan cuma yang Anda kirimkan di grup-grup WA Anda, cerita yang lain-lain. TikTok yang Anda suka bagikan. Bagikan juga undangan ikut. Soal mereka hadir atau tidak, itu urusan lain. Tapi bagaimana mereka boleh tahu kalau tidak pernah diberitahu. Semua ini membutuhkan satu kelompok. Satu kelompok orang percaya gereja. Di mana kita secara khusus berbakti di hari yang ke-7, hari Sabtu, hari Sabat, sesuai dengan perintah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan mau melayani umat-umat secara bersama-sama. Nomor 2, praktek dari gereja mula-mula. Kisah 1 ayat 15, mereka ada pertemuan di Yerusalem setelah Yesus pergi ke surga. Kisah 2 ayat 1, sementara mereka bersama-sama, mereka mengalami apa? Pencurahan Roh Kudus. Pencurahan roh bukan jadi di tempat-tempat lain. Di mana ada rumah Tuhan, di mana ada anak-anak Tuhan berada, di sana roh Tuhan diberikan. Tetapi jangan salah mengerti. Sejauh yang saya pahami, Roh Kudus dicurahkan bukan berarti Anda berbicara-bicara, saya tidak mengerti dan saya klaim itu bahasa roh. Ketua Selatso berbahasa roh. Ketua Nikso berbahasa roh, tapi tidak satupun kita mengerti. Bahasa roh adalah kita yang tidak tahu bahasa Batak, sekarang kita fasih bicara bahasa Batak, Huta Galung mengerti. Dia katakan haleluya pendeta, amin. Mari kalau begitu pendeta Sibi saya bawa ke kampung halaman saya. Kita bicara, pendeta bicara dan mereka mengerti. Yang tadinya saya tidak pernah tahu dan menggunakan itu. Itu yang terjadi bagi murid-murid Yesus. Kisah 2 ayat 41, di sana setelah mereka beritakan, ada yang percaya dan ada yang dibaptis. Saya tidak bisa paksa hati daripada Juliet ini. Tetapi dia bersaksi kepada saya. Tidak salah ya Juliet ya? Pendeta sampaikan, dia bersaksi. Saya punya tantangan dalam keluarga saya. Saya dikatakan oleh keluarga saya, kenapa kamu harus dibaptis, diselamkan lagi?
Kamu kan sudah 2 kali terima baptisan. Oh saya, boleh cerita Juliet? Juliet ceritakan. Pertama pendeta, saya menerima baptisan yang kata orang tua, saya terima waktu saya masih kecil. Saya tidak tahu apa-apa. Kedua, saya terima baptisan karena mama paksa saya. Saya tidak tahu apa-apa. Bagaimana untuk sebentar? Saya bilang, untuk besok bagaimana? Itu Pak Pendeta, setelah saya menyadari dan itu pilihan saya. Bukankah demikian Juliet? Amin. Saudara-saudaraku, kita harus percaya dan dibaptis. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mengapa sulit orang lain untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan? Dan mereka bersukacita karena setiap pertemuan jumlah mereka bertambah. Mereka berdoa ketika datang tantangan. Seperti kita, bukan hanya jemaat waktu itu berdoa untuk Petrus. Kita berdoa oleh karena ada saudara kita yang sakit, ada keluarga saudara kita yang meninggal. Kita berdoa, menangis. Ada yang bersukacita, kita bersukacita bersama-sama. Yang ketiga, bukti di perjanjian baru. Ini saya ringkaskan saja saudara, ayat-ayat ini ada. Saudara bisa lihat kembali poin yang ketiga ini di Facebook daripada Tumoto. Di sana akan ada, saudara bisa lihat bukti-bukti. Semua Alkitab katakan, baik Yesus, baik murid-murid Yesus, terutama Rasul Paulus yang diagung-agungkan oleh seluruh orang Kristen, berbakti di hari Sabtu, berbakti di hari yang ketujuh, berbakti di hari Sabat. Berturut-turut, dan itu di zaman perjanjian baru. Bahkan Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Jangan saudara malas datang ke gereja. Karena itu, sebentar kita lihat, adalah keharusan bagi kita yang mengaku pengikut Kristus. Yang nomor 4, pertemuan Kristen selama berabad-abad sudah teruji. Dari zaman Yesus, dari masa penciptaan, perjanjian lama, sampai Yesus datang, teladankan kembali karena mulai punah hilang. Termasuk setelah Yesus naik ke surga, kelompok orang-orang yang mau dengan tekun sungguh-sungguh mengikuti ajaran Alkitab. Ada orang-orang Waldensia yang harus dikejar-kejar, dibunuh. Setiap yang didapat menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabtu, hari Sabat sesuai dengan perintah firman Tuhan, mereka harus menderita, bahkan mati dibakar. Mati di hadapan apa? Binatang-binatang buas. Banyak yang harus bersembunyi sampai ke tempat-tempat terpencil. Orang-orang Waldensi ini dikenal lari ke gunung-gunung batu. Ada yang lari dalam goa-goa di bawah tanah, bersembunyi. Termasuk perkembangannya orang Kristen, Advent di antara mereka. Bertemu dengan secara teratur. Saya mau kasih tahu sama Anda. Kalau saya katakan Advent dalam hal ini adalah mereka yang percaya, turut firman Tuhan, dan berbakti menunggu kedatangan Tuhan. Itulah orang-orang Advent. Itulah kelompok yang Tuhan katakan, ada domba-dombaku di kandang yang lain. Tuntun mereka, tuntun mereka. Tuntun mereka ke kandangku. Sangat dipahami dengan baik bahwa membentuk satu persekutuan orang percaya, bertemu sebagai gereja, bukan satu pilihan. Kenapa? Mengapa bukan satu pilihan? Saya mau tanya sama saudara, bahwa apakah saudara setuju, tidak setuju? Mari kita belajar bersama-sama. Bahwa di dalam bertemu sebagai gereja is not a choice. Itu bukan satu pilihan buat Anda. Boleh enggak saya di sini? Boleh enggak saya berbakti di hari yang ketujuh, di hari Sabtu, hari Sabat? Saya sengaja ulang dan ulang ini supaya saudara paham apa yang Alkitab katakan. Karena saudara memilih untuk datang ke gereja, mau berbakti dan mau dengar firman Tuhan. Tetapi dalam kalimat ini, itu bukan pilihan. Berapa yang setuju bahwa kalimat ini benar, bukan pilihan? Bukan salah ketik, pendeta. Saudara, cuma 1-2 yang katakan jujur itu bukan pilihan. Anda sepaham dengan saya atau tidak, nanti sebentar kita buktikan.
Mengapa itu bukan pilihan? Dalam gambar yang ada sini, saya sudah coba ilustrasikan kelompok yang trust, yang percaya kepada firman-Nya. Kalau saudara percaya firman-Nya, mengaku orang Kristen, hari apa Yesus kuduskan? Hari apa yang perintahkan? Hari apa yang Dia hukumkan? Kalau Anda trust, percaya kepada Yesus, maka bukan pilihan Anda menjadi orang Kristen. Karena itu adalah perintah daripada Yesus. Seorang pendeta yang cukup terkenal, Craig, baca bagaimana ini tulisan ini lagi. Craig sajalah saya baca. Pendeta Craig, ini seorang pendeta yang hebat. Saya pas dapat ini, saya lihat dia, banyak dia punya YouTube. Dia seorang pemimpin, banyak bikin KKR, bikin ceramah. Tetapi saya lihat dia pun masih ada di kandang yang lain. Dia percaya sekali firman Tuhan. Dia khotbahkan, bahkan dia berkata, ada sesuatu yang lebih baik dalam menyembah Tuhan bersama, berkomitmen untuk menyembah Dia bersama. Bagus. Bahkan dia bilang jauh lebih dari itu, beribadah dengan orang lain. Kenapa kita bergereja? Berdoa untuk orang lain, merasakan penderitaan orang lain, melayani orang lain, terlibat dalam kehidupan orang lain. Bagus diajarkan. Tapi saudaraku, ini masalah hati. Mau percaya dan mau lakukan atau tidak. Saya lihat termasuk teman-teman saya, banyak mereka yang khotbahkan demikian. Banyak perbuatan kasih yang ditonjolkan. Tetapi mau akui hari ketujuh, hari Sabat, hari yang dikuduskan, susah untuk dilakukan. Tetapi doa dan harapan, mari kita terus berdoa dan lakukan. Yang kelima, udah mau hampir selesai. Orang Advent dalam beribadah. Orang Advent bertemu pada hari Sabat, hari ketujuh, hari yang Tuhan mintakan. Menurut Alkitab, bukan kata organisasi, bukan kata tumoto, bukan. Kata Alkitab, belajar Alkitab, dan di mana orang percaya dan tamu yang datang belajar, berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan, membuat komentar yang berarti, dan mempersiapkan pelayanan mereka, itulah jam diskusi sekolah Sabat yang kita lakukan. Kalau orang cuma datang cari-cari salah, peribut ini orang Advent. Gereja kok datang bukan dengar pendeta bersabda, jadi ribut sini, ribut sana. Ini itu ada diskusi, karena kita belajar bersama-sama, berikan masukan yang berarti untuk pertumbuhan rohani kita. Yesus membuka kitab suci pada hari Sabat. Rasul Paulus mengajar dan membahas Injil dengan orang-orang pada hari Sabat. Sekali lagi, Yesus, Rasul Paulus, pendeta Sibi, pendeta Gideon, ketua Slat, ketua Mengoal, dan lain-lain. Semua bicarakan tentang ini. Kalau kita mau percaya, kita harus menurut. Selain itu, gereja kita mencurahkan waktu dengarkan pesan Tuhan. Dikhotbahkan, disampaikan dalam khotbah, disampaikan lalu lagu-lagu pujian, berdoa bersama, ucap syukur bersama, dan bawa persepuluhan dan persembahan. Saudara-saudaraku, saya percaya Anda sudah lakukan ini. Namun kehidupan gereja tidak sepenuhnya diungkapkan dalam pertemuan hari Sabat saja. Itu sebabnya ada malam permintaan doa. Ada kegiatan ke alam untuk Pathfinder, kegiatan outreach orang-orang muda. So baking orang-orang muda belum? Terlalu sibuk orang. So mau masuk bulan Juli, semua habis, belum ada outreach orang-orang muda. Artinya outreach jangkau yang di luar sana. Jangan cuma nyaman-nyaman, jam kebaktian PA setiap sore kita lakukan, tetapi kita tidak pernah berikan waktu untuk pelayanan keluar. Adventist Pria, BWA, dan lain-lain. Semua ini kita lakukan. Termasuk di sini bilang apa? KPA, kelompok pendalaman Alkitab. Ini teguran sama orang semua. Jangan selalu kita merasa kalau sudah hari Sabat kita datang, sudah that's all, semua sudah di situ semua. Saudaraku, bahkan jemaat mula-mula setiap hari mereka berbakti di rumah ibadat. Kita ada pikir-pikir tuh saudara, bekerja apa led orang ini kong surang gereja-gereja.
Ada gereja, kegiatan bisnis, apalagi kalau Brother Alan kalau setiap hari di gereja. Tetapi itulah yang terjadi. Yang keenam, selain kita suka gereja, dengar firman Tuhan, menyembah Dia, ada tugas gereja. Di dalam gereja itu, bangunan gereja itu ada saya dan Anda. Ada majelis jemaat, ada anggota jemaat, dan semua punya tugas. Anggota gereja, semua kita sudah diperlengkapi dengan talenta karunia rohani. Tugas kita sebagai gereja ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yaitu yang sudah di layar saudara lihat sana. Pelayanan kepada Allah, pelayanan kepada orang percaya, dan pelayanan kepada dunia. Melayani Allah yaitu suka gereja. Suka ikut Yesus perintah. Berdoa kepadanya dalam kesusahan. Kalau kita melayani orang percaya, itulah pelayanan seperti ada yang mau belajar, kita layani ajar. Ada yang menerima rindu percaya ingin bergabung, kita layani sebentar untuk baptisan. Ada yang sakit minta didoakan, kita layani doakan. Itu namanya satu persekutuan, saling dukung-mendukung. Yang sakit kita doakan, yang lemah kita kuatkan, yang undur kita bawa datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, dan pelayanan kepada dunia, kita harus lakukan Matius 28 ayat 19 dan 20 untuk beritakan. Satu tugas yang harus jemaat gereja Tumoto kerjakan. Bukan nyaman dan nyaman, hampir habis tahun kita nak bikin KKR. Kita harus terlibat dalam KKR wilayah. Kalau tidak ada KKR wilayah, kita terlibat dengan program KKR memberitakan Injil. Apa yang jemaat lakukan? 2 minggu depan, kita akan lakukan secara jemaat melalui Departemen Pelayanan Anak-anak. Bukankah kita sudah dapat lakukan akan hal ini? Yang terakhir, gereja dan saya, gereja dan Anda. Kita dipanggil menjadi bagian dari gereja. Kalau kita dipanggil terlibat dalam misi gereja, maka kalau kita melakukannya, maka berkat itu bukan hanya orang lain yang terima. Berkat itu akan menjadi berkat bagi kita yang terlibat dalam pelayanan ini. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulan firman Tuhan sabat ini. Sebagai orang yang mengaku orang Kristen. Sebagai orang yang mengaku saya dan Anda percaya pada Yesus Kristus. Percaya kepada kedatangan Yesus dan menjadi penebus, pembela kita di dalam kerajaan surga sekarang. Kita harus melakukan ini. Kita harus menahan diri dari hanya memikirkan diri sendiri, tetapi peduli, care terhadap yang lain. Punya compassion, punya rasa kasih yang mendesak saya untuk ceritakan ini kepada orang lain. Saudara-saudara, saya tidak merasa mengeluh. Kalau ketika majelis menyampaikan, kami menyambut permohonan Reynaldo dan Juliet. Ini bukan soal kebetulan. Tetapi ketika mereka menyampaikan satu tantangan jemaat yang disampaikan kepada saya, pendeta bersedia. Tidak ada bisnis yang paling mendesak bagi saya adalah untuk mengajarkan firman Tuhan. Walaupun saya belum bisa tuntaskan semua, karena sama mereka dengan Anda terus belajar. Terus belajar. Namun itulah yang saya harus atur. Puji Tuhan, teknologi menolong kita bersama. Satu di Semper, satu di Permata Hijau yang dekat dengan Pak Gerald, Permata Hijau, satu di Narogong masuk lagi Bantar Gebang. Kita baku dapat di layar. Baku ketemu di layar. Dan saya tidak tahu ya Juliet, kalau sampai waktu kapan kakakmu, saudara-saudaramu yang ada di samping-samping yang dengar diskusi firman Tuhan. Dan satu waktu mereka harus katakan, kami juga rindu untuk belajar, kami rindu untuk berbakti. Saudara, siapa mau tahu? Mana lebih baik kita berkorban untuk memberikan waktu untuk mengajar daripada kita santai dan mereka akhirnya banyak yang tidak kenal. Dan siapa mau tahu?
khotbah yang saya sampaikan kepada Anda yang ada di gereja ini, yang ada di rumah mendengarkan, dan saudara-saudara nanti ketemu Facebook Tumoto dalam persahabatan, dan saudara mendengarkan, dan saudara belajar, dan saudara beriman, dan saudara turut apa kata firman Tuhan. Kalau kita sama punya tujuan, suka gereja dan mau pulang ke rumah Tuhan. Nyonya White menasihatkan kita bahwa umat Tuhan di bumi ini harus siap untuk menghargai ibadah di pelataran surgawi. Itulah sebabnya kita harus dilatih sejak sekarang ini untuk suka gereja, suka dengar firman Tuhan. Dan dengan demikian kita sedang dipersiapkan untuk menghormati Allah yang kita sembah dalam kekudusannya dan untuk ibadah raya di dalam kerajaan surga. Mana bisa saudara kalau tidak pernah berbakti di sini, mau sembah Dia dalam kerajaan Tuhan, kemudian saudara akui bahwa Dialah juru selamat. Karena itu kita perlu latihan sejak di dunia ini. Di dalam berbakti ini kita sementara dibangun, termasuk diri saya, bagaimana hubungan pribadi saya dengan Tuhan, hubungan pribadi Anda dengan Tuhan. Dan akhirnya kita boleh paham bahwa orang Kristen harus mendekati ibadah dengan rasa hormat, menghargai Allah dan memuliakan Allah. Ada rasa hormat. Ketika kita datang berbakti, pakaian apa yang pantas, yang cocok, yang saya harus pakai di dalam menyembah Tuhan. Kodrat saya sebagai pria, pakaian apa yang layak saya gunakan walau saya sebagai pria. Pakaian Anda sebagai wanita, pakaian apa yang layak untuk saya datang untuk wanita. Untuk masuk rumah ibadah. Saudara-saudaraku, ini yang seringkali kita mulai sepelekan, lupakan. Pakaian yang pantas untuk berbakti, tentunya tidak perlu diterangkan detail kepada Anda. Kalau tidak tahu, tanya. Tapi kalau Anda sudah tahu membedakan pakaian pakai di kolam renang, jangan pakai dalam datang di gereja. Walaupun bentuk tubuhmu memang bagus, halus, bersih, tetapi bukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Pakaian mana yang pantas dan layak? Saudara-saudara, kita bukan datang di arisan. Kita datang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Allah yang kudus di tempat yang kudus. Untuk itu saudara-saudaraku, orang harus suka gereja supaya siap berbakti di pelataran surga nanti. Nyonya White menasihatkan begini. Adalah untuk membantu orang Kristen menjadi siap untuk menghargai surga yang murni dan suci, dan bersiaplah untuk bergabung dengan para penyembah di pelataran surgawi di atas, di mana semuanya murni dan sempurna, di mana setiap makhluk memiliki penghormatan yang sempurna untuk Tuhan dan kekudusannya. Dua ayat yang terakhir ini dapat kita bawa pulang, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul berbakti dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Apalagi kita sudah lebih dari 2-3 orang, sudah berkali-kali lipat. Tuhan senang melihat Anda datang ke gereja Sabat ini. Tuhan senang kalau Anda datang sembah Dia, mendengarkan betul-betul firman-Nya, pulang dan hidupkan firman-Nya. Janganlah saudara jenuh-jenuh untuk datang ke gereja. Jangan juga saudara coba-coba kalau pendeta bilang begini, begitu. Ada anggota tegur kita begini, begitu. Kita sendiri mau ke gereja. Saudara, mau menjadi anak Tuhan, mau mengaku sebagai orang Kristen, bukan satu pilihan. Tetapi kita harus berusaha, berjalan bersama Tuhan, menyembah Dia di dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.